Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk penonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, khususnya di kategori numerasi. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini adalah soal uraian. Nah, di sini dikatakan BMKG sedang mengamati suatu fenomena letusan awan panas dari Gunung Sinabung pada hari tersebut. Nah, di sini puncak gunung itu terlihat pada sudut elevasi 30 derajat. Lalu diketahui pula puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Jadi puncaknya di sini sudut elevasinya itu 60 derajat. Nah, lalu diketahui juga tinggi Gunung Sinabung itu adalah 2460 meter. Dan ternyata terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasinya tadi. Ternyata yang benar adalah sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsinya itu seharusnya 50 derajat. Jadi 60 derajat ini ternyata salah hitung, yang benar adalah 50 derajat. Nah, pertanyaannya adalah, akibat kesalahan ini, bagaimanakah tinggi erupsi gunung sebenarnya? Apakah tinggi erupsinya ini lebih rendah atau lebih tinggi kalau ternyata pengukuran sudut elevasinya tadi salah? Oke, untuk soal nomor 1 ini sebenarnya cukup jelas ya. Namanya saja sudutnya berkurang. Jadi yang awalnya 60 ternyata hanya 50 saja. Akibatnya pasti tinggi dari letusannya ini tidak akan setinggi ketika hitungannya itu 60 derajat. Jadi karena sudutnya berkurang, maka tingginya pun juga berkurang. Jadi perbandingan antara letusannya ketika elevasinya 60 dan 50, maka akan lebih rendah ketika yang 50. Jadi jawaban yang paling tepat adalah lebih rendah. Alasannya adalah sudutnya berkurang. Selanjutnya adalah nomor 2. Nah, di nomor 2 ini merupakan soal bentuk pilihan ganda. Nah, di sini diketahui suatu helikopter terbang di atas gedung, sedangkan gedungnya itu tingginya adalah H, lalu jarak helikopter dengan gedungnya adalah T. Lalu di sini ada sudut pandang seorang pengamat yang berada sejauh 120 meter di depan gedung. Ketika pengamat ini melihat tinggi gedung paling atas, maka sudutnya itu 30 derajat. Sedangkan jika dia mengamati helikopter yang ada di atas gedung, sudut elevasinya atau sudut pandangnya itu 45 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai H dan T di sini? Dengan anggapan akar 2 itu sama dengan 1,41 dan akar 3 itu 1,73. Oke, pertama nanti kita tulis terlebih dahulu bahwa jarak antara pengamat dengan gedung itu adalah 120 meter. Nah, di sini pertama untuk mencari H, kita berfokus ke segitiga ini. Misalkan kita kasih nama A, B, C. Nah, berarti tan sudut 30 derajat ini akan sama dengan H per 120. Karena tan itu tan desa, depan dibagi samping. Kalau kita amati di sini, sudut 30 derajat, sisi depannya itu adalah tinggi gedung atau H. Sedangkan sisi sampingnya adalah jarak antara gedung dengan pengamatnya, yaitu 120 meter. Sehingga nanti kita peroleh hubungan seperti ini. Tan 30 derajat sama dengan depan yaitu H, dibagi samping yaitu 120. Sehingga nanti kita peroleh tan 30 itu sepertiga akar 3 sama dengan H per 120, sehingga H-nya akan sama dengan 120 dikalikan sepertiga akar 3, atau jika kita sederhanakan menjadi 40, kita peroleh H-nya sama dengan 40 akar 3 meter. Oke, nanti hampir sama dalam mencari H, mencari T pun juga kita lihat sudut segitiganya. Jadi nanti di sini misalkan kita buat garis bantu seperti ini, lalu titik di sini adalah titik D. Nah, kalau kita perhatikan segitiga ABD, segitiga ini memiliki sudut 45 derajat di titik A. Di sini tentunya dia siku-siku karena dia
tegak lurus. Nah, berarti sudut D di sini adalah sisanya, yaitu 180 dikurangi 90 dikurangi 45. Dan hasilnya adalah 45 derajat. Artinya apa? Segitiga ABD itu merupakan segitiga sama kaki. Karena di sini sudutnya sama nih, 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Artinya, kalau BA itu sama dengan 120, maka BD ini pun juga sama dengan 120. Sehingga akan kita peroleh H plus T, atau tinggi BD ini kan terdiri dari H plus T ya, akan sama dengan 120. Padahal di sini hanya sama dengan 40 akar 3. Sehingga kita peroleh 40 akar 3 ditambah T sama dengan 120. Sehingga T-nya sama dengan 120 min 40 akar 3. Nah, akan tetapi di sini kita tidak sampai sini saja karena tadi diketahui pembulatan akar 3, yaitu akar 3 itu sekitar 1,73. Berarti nanti kita substitusi ke sini sehingga nanti hanya akan sama dengan 40 dikalikan akar 3-nya itu 1,73. Sehingga hanya nanti akan sama dengan 40 kali 1,73 itu sekitar 69,2 meter. Berarti nanti T-nya sisanya ya sama dengan 120 min 40 akar 3 itu 69,2. Berarti nanti hasilnya adalah 50,8. Artinya T-nya sama dengan 50,8 meter. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal tadi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu T-nya 50,8 hanya 69,2. Next ke nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini juga merupakan soal pilihan ganda, dan di sini diketahui tentang seseorang bernama Benny yang ingin mengukur lebar danau yang baru saja dikeruk karena terjadi pendangkalan dan banyak ditumbuhi oleh tanaman enceng gondok. Nah, di sini cara Benny mengukur lebar sungai ini adalah pertama-tama dia berada di titik A yang posisinya itu lurus dengan titik C yang ada di seberang sungainya. Nah, lalu dari titik A ini dia berjalan ke arah titik B sejauh 160 meter sehingga dia bisa melihat titik C dengan sudut pandang 60 derajat. Nah, dari kasus ini maka lebar danaunya akan sama dengan berapa? Dan di sini ada ketentuan AB-nya tegak lurus AC yang menjamin bahwa sudut A di sini adalah 90 derajat. Oke, langsung saja kita ke perhitungannya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan soal sebelumnya ya, karena di sini merupakan segitiga siku-siku, maka jika kita melihat sudut B di sini, yaitu 60 derajat, maka akan kita peroleh hubungan yaitu tan 60 derajat itu akan sama dengan AC per AB. Sekali lagi, tan itu tan desa ya, depan dibagi samping. 60 derajat di sini, sisi depannya adalah AC, sisi sampingnya adalah AB, sehingga nanti ini benar ya. Jika sudah kita substitusi, tan 60 derajat itu adalah akar 3 sama dengan AC per AB tadi diketahui 160 ya, karena tadi A berjalan ke B sejauh 160. Sehingga dari sini kita peroleh AC-nya akan sama dengan 160 akar 3 meter. Jadi kalau kita kembali lagi ke soal tadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Nah, soal ini nanti bentuknya adalah isian singkat, sehingga kalian harus menjawabnya dengan tepat tentunya ya. Oke. Jadi, pada soal ini diketahui suatu infografis yang menjelaskan tentang 5 cara mudah hemat air di rumah. Nah, di sini dari kelima langkah-langkah yang dijelaskan, setiap langkahnya itu disertai nominal atau jumlah liter air yang bisa kita hemat dengan melakukan setiap langkah tersebut. Sebagai contoh di sini ada menggunakan pancuran mandi dan keran yang hemat air. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan gayung itu bisa menghabiskan sekitar 15 liter, berarti dengan pancuran bisa menghemat lebih dari 60%. Kalau dari bijak dalam mencuci pakaian itu bisa menghemat hingga 11.400 sampai 34.000 liter air per tahun.
Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, jika ada suatu wadah yang bentuknya prisma segi 6, sketsanya seperti ini ya, segi 6-nya beraturan, dengan panjang sisi alasnya adalah 6 cm dan tingginya adalah 18 cm, dan wadah tersebut nantinya akan digunakan untuk menampung air hasil penghematan dari penggunaan pancuran dibandingkan dengan gayung pada sekali mandi, maka banyak wadah minimum dengan bentuk sama yang dibutuhkan adalah. Oke, langsung saja kita ke perhitungannya. Oke, pertama-tama mari kita cari tahu terlebih dahulu hasil penghematan air dari penggunaan pancuran dibandingkan dengan gayung itu sebenarnya berapa liter sih, atau berapa banyak sih. Nah, di situ bisa kita baca dari info pertama. Di sini diketahui bahwa mandi dengan pancuran menghemat air lebih dari 60%. Sedangkan dengan gayung sendiri menghabiskan sekitar 15 liter air. Nah, berarti dengan menggunakan pancuran kita bisa menghemat sebesar, kita misalkan andaikan VM sama dengan 60% dikalikan jumlah air yang seharusnya dipakai dengan gayung, yaitu 15 liter. Sehingga nanti kita peroleh 60% kita ubah menjadi 60/100, kita kalikan 15. Di sini kita sederhanakan, dibagi 5 itu 20, dibagi 5 di sini 3. Kita hilangkan 1 nolnya, kita coret dengan 6, ketemu 3, sehingga nanti 9 liter. Sehingga dengan menggunakan pancuran kita bisa menghemat sebanyak 9 liter. Oke, selanjutnya kita cari tahu volume satu wadah segi 6 ini. Nah, kalau jika kita amati, wadah ini bentuknya adalah prisma segi 6. Sehingga, seperti yang kita ketahui, volume prisma itu kan sama dengan luas alas kali tinggi ya. Sedangkan nanti di sini luas alasnya adalah suatu segi 6 yang sisinya 6, lalu tingginya 18 cm. Di sini yang jadi masalah adalah dalam mencari luas alasnya ya, karena bentuknya segi 6. Nah, untuk mencari luas segi 6 beraturan itu kita akan menggunakan rumus luas segitiga yang menggunakan sinus. Jadi jika kita amati suatu segi 6 itu dapat kita bagi menjadi 6 buah segitiga. Nah, satu buah segitiganya nanti bentuknya akan seperti ini. Di sini sudutnya akan sama dengan 60 derajat. Karena apa? Satu putaran itu kan sama dengan 360. Padahal di sini dibagi menjadi 6 segitiga, berarti satu segitiga sudutnya di sini adalah 60 derajat. Selanjutnya, karena ini merupakan suatu segi 6 beraturan, meskipun gambarnya kurang beraturan ya, mohon maaf, tetapi anggap saja ini beraturan, maka sisi-sisi di sini akan sama semua. Sehingga karena di sini sisinya sama, maka sudutnya pun juga sama. 60 derajat. Nah, di sini sisinya diketahui 6. Nah, karena segitiga ini sudutnya 60 derajat semua, maka ini merupakan segitiga sama sisi. Sehingga di sini juga akan sama dengan 6, di sini juga sama dengan 6. Sehingga luas satu segitiga ini bisa kita cari dengan rumus setengah dikalikan 2 buah sisi di sini, yaitu 6 kali 6, dikalikan sinus yang diapit 2 buah sisi yang kita pilih, yaitu sin 60. Sehingga nanti hasilnya adalah setengah kita coret dengan 6, ketemunya 3. 3 kali 6 itu 18. 18 kali sin 60 derajat berarti setengah akar 3. Sehingga kita peroleh luas satu segitiga seperti ini adalah, kita sederhanakan 9, berarti 9 akar 3. Sehingga kalau luas alas yang merupakan segi 6 beraturan ini akan sama dengan 6 dikalikan 1 luas segitiga seperti ini, yaitu 9 akar 3. Dan jangan lupa kita kalikan tingginya, yaitu 18. Sehingga nanti hasilnya adalah 6 kali 9 kali 18 itu 972, dan masih ada akar 3-nya. Dengan satuannya adalah cm kubik, karena dari sini tadi ukuran segi 6-nya adalah cm semua ya.
Oke, di sini kita sudah tahu volume air yang kita hemat itu sebanyak 9 liter, dan 9 liter air ini ingin diwadahi dengan wadah-wadah yang satu wadahnya itu memiliki volume sebesar ini. Jadi nanti banyak wadahnya akan sama dengan, oh maaf ini kurang N ya, banyak wadahnya akan sama dengan banyaknya volume air penghematan kita dibagi volume wadahnya atau volume prismanya tadi ya. Sehingga nanti tinggal kita masukkan saja volume air yang kita hemat adalah sebanyak 9 liter, sedangkan volume prisma segi 6 yang merupakan wadahnya tadi sama dengan 972 akar 3 cm kubik. Nah, tetapi supaya bisa kita operasikan, maka satuannya harus kita samakan dulu ya. Caranya adalah kita ingat kembali 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik atau sama dengan 1000 cm kubik, sehingga 9 liter itu akan sama dengan 9000 cm kubik dibagi 972 akar 3. Nah, di sini di soal tadi diketahui bahwa akar 3 itu mendekati 1,73, sehingga nanti jika kita sederhanakan kita peroleh bentuk 9000 dibagi 972 kali 1,73. Jika kita hitung, nanti kemungkinannya nilainya akan mendekati 9000 dibagi 972 kali 1,73. Hasilnya adalah sekitar 5,35 sekian. Artinya kita butuh wadah sebanyak 5, tetapi harus kita tambah satu lagi untuk mengcover sisa air yang koma-koma ini, sehingga nanti banyak wadahnya adalah 6 wadah. Next, mari kita ke soal nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 ini bentuknya adalah pilihan ganda ya. Di sini diketahui suatu infografis tentang info-info tentang cara mudah kita untuk menghemat air. Di sini dijelaskan banyak sekali cara untuk menghemat airnya. Lalu yang ditanyakan adalah ada seseorang sebentar yang bernama Andi. Dia itu menggunakan gayung dengan bentuk setengah bola, kurang lebih bentuknya seperti ini ya, yang diameternya itu 14 cm dan digunakan untuk mandi. Lalu pertanyaannya adalah, andai si air yang digunakan Andi itu senilai dengan penghematan air dari mencuci sayur atau piring dalam bak cuci piring, maka banyak cidukan gayung maksimal yang dapat digunakan Andi untuk mandi adalah, dan di sini ada ketentuan Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Nah, di sini nanti untuk menentukan berapa banyak cidukan gayung, maka harus kita tentukan dua hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah seberapa banyak air yang digunakan Andi untuk mandi. Selanjutnya adalah sekali cidukan itu volumenya berapa, lalu nanti kita bagi, begitu ya. Supaya lebih jelas, langsung saja kita ke perhitungannya. Oke, pertama-tama mari kita hitung terlebih dahulu berapa banyak air yang digunakan Andi untuk mandi ya. Sudah jelas karena tadi katanya bahwa penggunaan air Andi untuk mandi itu setara dengan penghematan air menggunakan bak cuci piring tadi, maka kita simpulkan bahwa air yang digunakan untuk mandi tadi setara dengan 14 liter. Karena di sini diketahui untuk menghemat 14 liter, maka kita bisa melakukan langkah yaitu mencuci sayuran atau piring di dalam air dalam bak cuci piring. Berarti nanti volume airnya itu sebanyak 14 liter. Selanjutnya kita tentukan sekali cidukan itu bisa memuat berapa banyak air. Nah, di sini karena bentuknya itu setengah bola, maka nanti volume ciduknya atau VC itu sama dengan setengah dikalikan volume bola. Kenapa harus dikalikan setengah? Karena tadi diketahui bentuknya setengah bola ya. Kalau sudah, langsung kita masukkan saja. Setengah kali volume bola, rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Lalu kita masukkan angka-angkanya.
Di sini pi yang kita pakai adalah 22/7, lalu jari-jarinya kita peroleh dari diameternya 14, berarti jari-jarinya 7 setengahnya ya. Pangkat 3, berarti di sini bisa kita sederhanakan, tinggal 7 kuadrat saja, lalu 2 dan 4 kita sederhanakan menjadi 2, sehingga volume ciduknya akan sama dengan sekitar 718,67. Di sini satuannya adalah cm kubik karena tadi diameternya dalam cm ya. Oke, kalau sudah tinggal kita bandingkan saja. Jadi nanti banyak cidukannya akan sama dengan banyaknya air yang dipakai dibagi volume ciduknya, sehingga nanti akan sama dengan 14 liter dibagi tadi sekitar 718,67 ya. 0,67 cm kubik. Seperti biasa sebelum kita bagi maka satuannya harus kita samakan terlebih dahulu. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik atau sama dengan 1000 cm kubik, sehingga 14 liter itu setara dengan 14.000 cm kubik dibagi 718,67 cm kubik, sehingga nanti jawabannya adalah sekitar 19,5. Nah, artinya berarti banyak cidukan yang bisa dilakukan Andi selama dia mandi itu tidak sampai 20 cidukan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah 19 cidukan. Di sini kita bulatkan ke bawah karena kan tadi yang ditanyakan adalah berapa banyak cidukan yang bisa digunakan Andi untuk mandi seperti itu ya. Karena di sini pembagiannya itu 19,5, artinya tidak sampai 20 ciduk. Artinya totalnya bulatnya adalah 19 cidukan. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Oke, nomor 6 ini merupakan soal benar salah, dan di situ diketahui bahwa ada 2 orang yaitu P dan Q. Mereka sama-sama bersepeda meninggalkan kota Yogyakarta dalam waktu yang bersamaan. Lalu diketahui pula kecepatan si P bersepeda itu 6 km per jam lebih cepat dari kecepatan si Q. Lalu diketahui pula kedua orang tersebut meninggalkan kota melalui jalan yang saling tegak lurus. Jadi kalau kita sketsa seperti yang tercantum pada gambar ini ya. Jadi yang satu ke sana, dan ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, lalu diketahui juga bahwa setelah menempuh waktu selama 2 jam ini, kedua orang tersebut berpisah dengan jarak 60 km. Jadi setelah mereka berkendara menggunakan sepeda selama 2 jam, maka mereka terpisah sejauh 60 km. Nah, tugas kita adalah untuk menguji kebenaran dari setiap pernyataan-pernyataan yang diberikan pada soal ini. Oke, supaya lebih jelas, mari kita ke perhitungannya. Di sini kita misalkan dulu yang ini si P, yang ini si Q, gitu ya. Lalu di sini karena tidak diketahui kecepatannya, kita misalkan kecepatan P itu sebagai VP, sedangkan kecepatan si Q ini sebagai VQ. Lalu tadi diketahui bahwa kecepatan si P itu 6 km per jam lebih cepat daripada kecepatan si Q. Artinya, kecepatan si P ini akan sama dengan 6 plus VQ. Jadi 6 lebih cepat daripada kecepatan VQ gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kecepatan Q-nya 10, berarti kecepatan P-nya ditambah 6, yaitu 16. Sehingga kita dapat hubungan VP sama dengan 6 plus VQ. Oke ya. Selanjutnya, tadi diketahui bahwa setelah menempuh jarak selama 2 jam, mereka berdua terpisah sejauh 60 km per jam. Jadi supaya lebih gampang kita buat sketsa terlebih dahulu ya. Di sini saat T-nya sudah 2 jam, maka yang terjadi dengan posisi kedua orang ini terhadap kota Yogyakarta nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi kita buat segitiga siku-siku ya. Nah, dengan di sini adalah kota Yogyakarta, kita simbolkan sebagai Y. Lalu di sini P, di sini Q. Nah, jarak P dengan Q ini 60 km.
Lalu di sini sudutnya 90 derajat atau siku-siku. Nah, di sini ada yang menarik nih. Ketika saat T-nya 2 jam, maka si P ini sudah menempuh jarak sejauh 2 kali kecepatannya. Ya kan ya? Sebagai contoh, misal kecepatan P-nya itu 30 km per jam, berarti kalau sudah 2 jam ya dikali 2. Begitu juga kalau ini kecepatannya tadi Vp, berarti nanti jarak tempuh si P ini adalah 2 kali Vp. Dengan cara yang sama, berarti di sini nanti kita peroleh jarak yang ditempuh Q dari kota Yogyakarta berarti sudah 2 kali Vq. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan rumus Pythagoras karena ini merupakan suatu segitiga siku-siku, sehingga nanti kita peroleh 2Vp kuadrat jika ditambah 2Vq kuadrat akan sama dengan 60 kuadrat. Oke ya, alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat akan sama dengan sisi miring kuadrat. Selanjutnya bisa kita masukkan menjadi 4Vp kuadrat, kita kuadratkan satu-satu ya, ditambah 4Vq kuadrat sama dengan 60 kuadrat itu berarti 3600. Supaya gampang kita sederhanakan dibagi 4 semua, sehingga kita peroleh bentuk Vp kuadrat ditambah Vq kuadrat sama dengan 36 dibagi 4 berarti 9 ya, nolnya 2. Oke, selanjutnya tadi kita ketahui bahwa Vp itu sama dengan 6 plus Vq, berarti ini bisa kita substitusi ke sini, sehingga nanti kita peroleh bentuk Vp-nya kita ganti 6 plus Vq kuadrat ditambah Vq kuadrat sama dengan 900. Lalu ini bisa kita kuadratkan menjadi 36 ditambah 12 Vq ditambah Vq kuadrat sama dengan, di sini masih ada sisa Vq kuadrat juga ya, sama dengan 900, sehingga kita peroleh Vq kuadrat tambah Vq kuadrat berarti 2Vq kuadrat ditambah 12 Vq ditambah 36 sama dengan 900. Selanjutnya jika 900-nya kita pindah ke ruas kiri, maka kita peroleh persamaan 2Vq kuadrat ditambah 12Vq ditambah minus ya, minus 864 sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan bentuk kuadrat yang kita peroleh tadi. Kita tulis terlebih dahulu 2Vq kuadrat ditambah 12Vq dikurangi 864 sama dengan 0. Di sini bisa kita sederhanakan dulu dibagi 2, sehingga bentuknya menjadi Vq kuadrat ditambah 6Vq dikurangi 432 sama dengan 0. Nah, berarti ini adalah bentuk persamaan kuadrat, sehingga nanti bisa kita faktorkan. Kita buat bagan seperti ini terlebih dahulu. Lalu dua tempat ini akan diisi oleh dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu akan sama dengan koefisien yang tengah, yaitu 6. Kalau dikalikan menjadi konstanta yang belakang. Dan nanti yang memenuhi syarat-syarat ini adalah 24 dan min 18. Karena 24 tambah min 18 itu 6, sedangkan 24 kali min 18 itu hasilnya min 432. Sehingga bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi Vq plus 24 dikali Vq min 18. Berarti nanti kita peroleh dari sini Vq-nya akan sama dengan min 24, sedangkan dari yang sini Vq-nya akan sama dengan 18. Nah, di sini kita ingat kembali, Vq itu adalah kecepatan, sehingga kita tidak mungkin memilih bilangan yang negatif ya, karena kalau kecepatan yang negatif berarti nanti geraknya mundur dan ya gitu. Jadi kita pilih yang positif, sehingga ini nanti tidak memenuhi. Kita pilih Vq-nya yang sama dengan 18. Artinya jika Vq sama dengan 18, maka Vp-nya akan sama dengan 6 lebihnya. Berarti 6 tambah 18, kita peroleh Vp sama dengan 24. Di sini kita dapat kesimpulan sementara, yaitu jadi kecepatan si P itu sama dengan 24
km per jam, sedangkan kecepatan Siki itu sama dengan 18 km per jam. Nah, berdasarkan informasi ini, artinya informasi yang mengatakan kecepatan si P itu adalah 18 km per jam berarti salah ya. Begitu juga Siki adalah 24 juga salah, terbalik. Lalu jarak P dan Q setelah 1 jam adalah 30 km. Nah, ini cara mengeceknya adalah kita buat sketsa lagi ya. Jadi di sini kota Yogyakarta, lalu di sini si P, di sini si Q, lalu di sini ada jarak yang memisahkan mereka, lalu sudutnya 90 derajat. Nah, kalau si P itu kecepatan ternyata 24, artinya setelah 1 jam, dia sudah menempuh sejauh 24 km. Begitu juga, si Q berarti sudah menempuh jarak sejauh 18 km dalam 1 jam. Artinya jarak P ke Q ini bisa kita hitung menggunakan rumus Pythagoras, yaitu PQ sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Nanti hasilnya adalah akar dari 900 atau sama dengan 30 km, yang artinya premis ketiga ini betul. Lalu selanjutnya, jarak P dari kota Jogja setelah 2 jam adalah 48. Ini benar ya, karena kecepatannya 24, artinya setelah 2 jam, dia sudah menempuh sejauh 48. Begitu juga, jarak Q dari kota ke Jogja setelah 2 jam juga betul 36, karena kecepatannya 18. Jadi, pernyataan 1 salah, 2 salah, 3-5 benar. Selanjutnya adalah soal nomor 7. Pada nomor 7 ini diketahui suatu diagram batang yang menyajikan daftar belanjaan Ibu Wati dari minggu pertama hingga minggu keempat. Nah, di sini warna biru itu menyimbolkan gula pasir, sedangkan yang orange adalah beras. Nah, selanjutnya data ini dilengkapi dengan tabel yang menuliskan banyaknya uang yang dibelanjakan Ibu Wati, tetapi hanya minggu pertama dan minggu kedua saja. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana jika pada minggu ketiga Ibu Wati itu berbelanja dengan membawa 3 lembar uang 50 ribuan, atau artinya dia membawa uang sebanyak 150 ribu, maka uang kembalian yang diterima Ibu Wati adalah berapa? Baik, untuk menentukan kira-kira berapakah kembalian yang diterima Ibu Wati, maka kita harus tahu dulu pada minggu ketiga itu Bu Wati menghabiskan seberapa banyak uangnya. Oke, di sini pada minggu ketiga itu Ibu Wati membeli gula pasir sebanyak 8 kg serta membeli beras sebanyak 5 kg. Nah, akan tetapi kita belum bisa menentukan berapa banyak uang yang dikeluarkan Ibu Wati pada minggu ketiga karena kita belum tahu harga harga 1 kg gula pasir itu berapa, serta harga 1 kg beras itu juga berapa. Nah, itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, caranya adalah kita manfaatkan tabel berikut, karena pada minggu pertama dan kedua itu sudah diketahui seberapa banyak uang yang dikeluarkan Ibu Wati. Pertama-tama mulai dari yang minggu pertama dulu. Di sini minggu pertama itu menghabiskan uang sebanyak 89.000, dan yang dibeli itu adalah 3 kg gula pasir dan 5 kg beras. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu, andaikan harga 1 kg gula pasir adalah X, sedangkan harga 1 kg beras adalah Y. Berarti jika kita kembali lagi yang diketahui tadi, pada minggu pertama itu membeli sebanyak 3 kg gula pasir dan 5 kg beras, dan itu totalnya adalah 89.000, sehingga nanti kita akan dapat persamaan sebagai berikut. 3X ditambah 5Y itu akan sama dengan 89.000 rupiah. Nah, dengan cara yang sama, pada minggu kedua akan kita peroleh, minggu pertama tadi kan 89.000 ya, sedangkan minggu keduanya 87.000, itu terdiri dari 6 kg gula pasir dan 3 kg beras, sehingga nanti kita peroleh persamaan 6X ditambah 3Y
akan sama dengan Rp87.000. Oke, selanjutnya kita eliminasi. Paling gampang adalah persamaan yang atas kita kali 2, yang bawah tetap. Tujuannya adalah X-nya sama-sama koefisiennya 6 nanti. Sehingga nanti kita peroleh 6X ditambah 10Y sama dengan 178.000. Sedangkan yang bawah tetap ya, 6X tambah 3Y sama dengan Rp87.000. Lalu jika kita kurangkan, 6X dikurangi 6X habis, 10Y dikurangi 3Y berarti 7Y, 178 dikurangi 87 itu adalah Rp91.000. Sehingga Y-nya akan sama dengan 13.000. Selanjutnya, karena kita sudah tahu Y, bisa kita gunakan untuk mencari X. Kita substitusi ke persamaan pertama saja. Sehingga nanti kita peroleh 3X ditambah 5, Y-nya 13.000 sama dengan 89.000. Sehingga 3X ditambah 5 kali 13 berarti 65.000 sama dengan Rp89.000. Dari sini kita peroleh 3X-nya akan sama dengan 24.000 sehingga X-nya sama dengan Rp8.000. Nah, dari sini kita sudah tahu ternyata harga 1 kg gula itu 8.000, sedangkan 1 kg beras itu 13.000. Kita balik lagi ke soal tadi. Yang ditanyakan adalah pada minggu ketiga Bu Wati berbelanja dengan membawa 3 lembar 50 ribuan atau total 150.000. Nah, uang kembaliannya berapa? Nah, kita balik lagi. Di sini yang dibeli oleh Bu Wati pada minggu ketiga adalah sebanyak 8 kg gula dan 5 kg beras. Sehingga pada minggu ketiga uang yang dihabiskan oleh Bu Wati itu sebanyak 8X ditambah 5Y, 8 kg gula dan 5 kg beras. Totalnya adalah 8 dikalikan, tadi 1 gula itu harganya 8.000, sedangkan 1 kg beras itu 13.000. Berarti nanti totalnya 8 kali 8 64.000 ditambah 5 kali 13 berarti 65.000. Jika kita jumlahkan Rp129.000. Artinya jika Bu Wati itu membawa uang sebanyak 150.000, maka kembaliannya sisanya ya tinggal kita kurangkan saja. 150.000 dikurangi 129.000 atau sama dengan Rp21.000.